Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4771. Paman Madron memandang Charlie dengan ekspresi dingin dan kejam, dan melanjutkan. Kalau kamu tidak punya apa-apa, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang bisa kamu lakukan? Saya akan mendengarkan. Ekspresi Paman Madron menjadi lebih kejam. Dan dia menyangkalkan kebohongannya dan berkata, apa kamu tidak percaya? Saat operasi dilakukan, saya akan memberitahu mereka untuk tidak memberikan anestesi. Supaya kamu mengalami apa artinya sakit seripfu luka karena dipotong dengan pisau. Charlie mengangguk dan berkata dengan takjub. Ini ide bagus. Ini ide bagus. Setelah itu, Charlie menoleh ke dokter India di samping dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu dokter Hadik, kan? Kamu kepala ahli bedah di sini. Hadik tersenyum tidak wajar dan berkata, saya hanya bertanggung jawab atas operasi. Saya tidak peduli dengan yang lain. Oke, Charlie mengangguk dan tersenyum. Dan berkata dengan serius. Kamu bisa melakukannya. Kamu bisa menjadi orang besar. Lionel sedikit bingung. Dia menatap Paman Madron dan bertanya. Paman Madron, anak ini seharusnya takut. Mengapa saya merasa dia kehilangan akal sehatnya? Paman Madron juga sedikit bingung. Untuk berhati-hati, dia mengamati Lionel dan bertanya. Apakah kamu memperhatikan saat berkencan? Apakah kamu diikuti orang lain? Bagaimana mungkin? Lionel menjawab dengan sangat serius. Kami telah menatap kaca spion sepanjang jalan. Tidak ada mobil yang mengikuti kami. Dan tidak ada mobil yang berperilaku tidak normal atau mencurigakan. Driver mengkonfirmasi. Tidak ada kendaraan lain yang terlihat. Paman Madron mengangguk ringan. Lalu menatap Charlie. Dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Wah, aku benar-benar ingin tahu. Kenapa kamu tidak takut sama sekali? Apakah kamu tidak takut mati? Charlie tersenyum dan berkata, aku takut mati. Paman Madron mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu takut mati? Apakah kamu berpura-pura begitu? Charlie berkata dengan ringan, aku takut mati, tapi bukan mati karena kamu. Kamu tidak bisa membunuhku. Paman Madron mengeluarkan pistol dari pinggangnya, mengarahkannya ke Charlie, dan bertanya dengan dingin, katakan padaku, apa yang akan aku lakukan? Charlie dengan sengaja mengubah aksen menjadi Hong Kong Taiwan, dan berkata tanpa daya, hei, kamu benar-benar lokomotif. Kamu menanyakan pertanyaan yang sama berkali-kali aku. Saat ini, Lionel berkata kepada Paman Madron, Paman Madron, kenapa kamu tidak memperhatikannya? Saya kira anak ini takut mati. Dia sengaja memprovokasi kamu, sehingga kamu menembaknya sampai mati. Jangan emosi. Kalau kamu emosi, tembakan ini akan menelan biaya setidaknya $1 juta. Paman Madron mengangguk dan berkata dengan dingin, aku hanya bereaksi sedikit saja. Aku tidak peduli padanya. Kamu kurung mereka berdua. Selain itu, perkuat penjagaan malam ini. Jika ada masalah, segera laporkan kepada saya. Lionel buru-buru berkata, oke, jangan khawatir, Paman Madron. Paman Madron terbuka, berbalik dan hendak pergi. Charlie tiba-tiba mencibir dan berkata, saya pikir kamu memiliki beberapa hal luar biasa di Meksiko. Dan setelah melakukannya dalam waktu yang lama, ternyata itu semua jenis pekerjaan kotor di atas meja operasi. Kamu menghasilkan uang sebanyak ini. Kamu tidak takut akan membayar. Paman Madron berbalik, menatap Charlie dengan waspada, dan bertanya kepadanya, apa maksudmu? Charlie tersenyum sedikit dan bertanya kepadanya, kamu pasti menghubungi Martha baru-baru ini, kan? Persetan. Ketika Paman Madron dan Lionel mendengar ini, mereka berdua menjadi pucat karena kaget. Keduanya mengeluarkan senjata mereka dan menusuk Charlie secara bersamaan. Lionel berseru dan bertanya, katakan, di mana kamu mendengar Martha? Kamu seorang penyusup. Paman Madron merasa bahwa Charlie tidak mungkin menjadi mata-mata.
Jadi dia sedikit menarik pelatuknya, menatap Charlie dengan kejam, dan bertanya dengan dingin, "Saudara, jangan bicara sembarang kemana kamu pergi. Bagaimana kamu tahu tentang Martha?" Bab 4772. Mendengar pertanyaan Colin Madron, Charlie tersenyum kecil, dan berkata dengan ringan, "Saya bukan hanya mengenal Martha, saya pernah makan bersamanya. Dia tinggal di Providence dengan nama samaran Lucy, dan ada orang lain bernama Jose Kitwell, yang berperan sebagai suami, kan?" Mendengar kata-kata Charlie, tidak hanya ekspresi Paman Madron yang ngeri, tapi bahkan Hugo pun tercengang. Dia tidak tahu siapa Martha, yang dia tahu namanya Lucy. Lucy lah yang memberitahu ibunya bahwa ada lowongan kerja sebagai pelaut di Meksiko, dan gajinya sangat bagus. Ibunya bantuan sangat berterima kasih padanya, berpikir bahwanya menyelamatkan seluruh keluarga. Tetapi siapa yang mengira bahwa wanita ini akan sangat kejam dan ingin mengambil jantungnya dan menjualnya? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Charlie, "Saudara, bagaimana kamu tahu Lucy? Apa kamu juga ditipu oleh Lucy?" Charlie menghina tersenyum, dan berkata dengan ringan, "Saudaraku, Lucy tidak mungkin menipuku." Melihat kelakuan Charlie, Paman Madron merasa semakin bingung. Dia merasa bahwa karena Charlie sudah mengetahui identitas asli Martha, tetapi masih berani memasuki sarang macan sendirian, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa orang ini pasti memiliki rencana. Jadi dia bertanya, "Jujur, kamu sangat berani. Kamu bukan orang biasa. Menurutku kamu tidak menjual apapun. Langsung saja jelaskan. Jika kita berada di jalan yang sama, saya tidak akan pernah mengganggumu." Charlie mencibir dan berkata, "Ini hanya urusanmu. Sejujurnya, aku sangat membencinya. Kalian menipu orang-orang dengan kesulitan keuangan, dan kemudian membunuh mereka untuk mendapatkan organ tubuh mereka. Geng pengemis yang memutilasi anak-anak bahkan lebih menjijikkan. Jika kalian melakukan sesuatu yang jelek, bagaimana mungkin aku, Charlie, berada di jalan yang sama dengan kalian?" Colin Madron bahkan lebih bingung. Dia menemukan bahwa setelah Charlie menyebut nama Martha, tidak ada jejak ketakutan dari awal hingga akhir. Dan sorot matanya penuh dengan sarkasme dan penghinaan. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri yang kuat, dia tidak akan berani. Memikirkan hal ini, Colin berkeringat dingin. Awalnya, dia kejam dan ingin menarik pelatuknya dan membunuh Charlie dengan satu tembakan. Tapi sekarang dia tidak bisa menarik pelatuknya apapun yang terjadi. Dia tidak bisa menyembunyikan kegugupannya dan bertanya kepada Charlie, "Jujur, apa yang akan kamu lakukan? Karena kamu tahu bisnis apa yang kami lakukan. Kamu pasti sudah tahu bahwa kami adalah sekelompok pembunuh yang tidak berkedip, bahkan jika kamu sangat kuat. Tapi di bagian hektar di Meksiko ini, saya tidak perlu takut kepada Anda." Charlie sedikit tersenyum dan berkata, "Saya pikir sebagian besar orang di sini adalah orang Meksiko. Seharusnya sulit bagimu, seorang Cina, untuk menjadi bos di sini. Apakah bosmu tidak ada di sini?" Colin mengangguk dan berkata dengan tegas, "Bos kami memiliki banyak lini bisnis. Bisnis ini hanya salah satunya. Saya tidak berbakat. Saya orang yang bertanggung jawab atas lini bisnis ini. Martha yang kamu temui adalah salah satu downline saya di Amerika Serikat. Dan ada beberapa downline lain di AS dan Kanada yang memimpin diri dalam mengirimkan persediaan untuk saya." Charlie sedikit mengangguk dan berkata, "Saya punya urusan besar, dan saya ingin berbicara dengan bosmu. Tolong hubungi dia dan minta datang. Saya akan menunggunya di sini." Colin mengerutkan kening dan berkata dengan hati-hati, "Permulaan, kalau kamu tidak mengungkapkan identitasmu, tidak mungkin saya memberitahu bos kami. Bos kami salah satu bos kelompok kriminal di Meksiko. Setidaknya dia dapat peringkat di 10. Memintanya datang menemuimu. Kamu harus menunjukkan identitas yang bisa mengundangnya." Charlie menghina tersenyum, dan kemudian diam-diam memutuskan ikatan di pergelangan tangannya. Segera setelah itu, dia memasukkan keahliannya ke dalam sakunya dengan sangat tenang, dan mengeluarkan kartu emas hitam yang terbatas hanya ada lusinan di dunia dan hanya beberapa di Cina.
Hanya pada saat inilah semua orang menyadari bahwa Charlie benar-benar melepaskan diri dari ikatan. Dan ketika mereka ngeri dan tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana Charlie melakukannya, Charlie sudah dengan lembut menggoyangkan kartu emas hitam di tangannya. Setelah itu, dia melemparkan kartu itu langsung ke Colin Madron dan berkata sambil mencibir, "Ayo, buka matamu dan katakan padaku, apakah kamu mengenali kartu ini?" Bab 4773. Colin mengulurkan tangannya dengan panik, dan berhasil menangkap kartu emas hitam. Lalu dia menajamkan matanya dan menjadi pucat karena terkejut. Meskipun dia belum pernah melihat secara langsung kartu emas hitam Citibank, dia sudah pernah mendengarnya. Dia berpikir dalam hatinya, sial, kartu emas hitam ini terbatas hanya beberapa lusin di dunia. Kalau bisa mendapatkan kartu semacam ini, jangan katakan berapa banyak uang yang ada di kartu itu, tetapi asetnya pasti melebihi 10 miliar dolar AS. Apa konsep 10 miliar dolar di pedalaman seperti Meksiko? Terlalu banyak untuk memiliki konsep. Sialan. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya dan dengan hati-hati mengamati kartu hitam emas ini. Pengerjaan kartu ini sangat indah, baik tekstur maupun sentuhan. Dia belum pernah melihat kartu seperti ini seumur hidupnya. Relief yang sedikit buram pada permukaan kartu emas hitam itu sama indahnya dengan sebuah karya seni. Di sudut kiri bawah kartu hitam dan emas ini, ada juga huruf Inggris yang menonjol dengan stempel baja, yang merupakan nama Charlie Wade. Pada saat ini, Colin berseru dalam hatinya, ini nyata. Detik berikutnya, tangan Colin gemetar tanpa sadar. Colin seorang yang berpengalaman. Berapapun usianya, keterampilannya jauh lebih baik daripada rekan-rekannya. Dia bisa memegang AK-47 dengan satu tangan. Tapi sekarang dia tidak bisa memegang kartu bank yang beratnya hanya beberapa gram. Pada saat ini, dia menatap Charlie, dan matanya penuh dengan kekaguman dan ketakutan. Dia tidak bisa menahan gemetar dan bertanya, "Saudara?" "Oh tidak, Tuan Wade, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Kamu tiba-tiba, seorang yang besar datang, di sini, mengapa begitu mahal?" Colin Madron bukanlah orang bodoh. Ketika dia melihat kartu ini, dia tahu bahwa Charlie pasti sangat kaya. Bahkan asetnya pasti lebih dari 10 miliar dolar AS. Dan pada saat ini, dia tidak lagi merasa memiliki inisiatif apapun saat ini. Karena dia menyadari bahwa orang seperti Charlie, jika dia berani menggunakan identitas aslinya dan berani mengambil risiko, maka di matanya, sama sekali tidak ada ancaman terhadap risiko ini. Alasan Charlie berani menggunakan nama aslinya untuk menghubungi kelompok orang ini adalah karena di satu sisi, dia tidak takut akan pembalasan dari orang-orang ini. Karena menurutnya, salah satu dari orang-orang ini akan mati. Di sisi lain, dia tahu bahwa Martha pasti tidak memiliki kontak dengan mereka. Sejak Martha melarikan diri dari Providence, dia telah memutuskan semua kontak dengan kaki tangannya. Ini adalah cara perlindungan diri rubah tua. Dalam waktu singkat, bahkan Istana Wanlong tidak dapat menemukan keberadaannya, yang cukup untuk membuktikan bahwa dia sangat berhati-hati. Jadi bahkan jika dia menggunakan nama aslinya, dia tidak perlu khawatir organisasi ini akan berkomunikasi dengan Martha. Melihat wajah panik Colin, Charlie dengan sinis berkata, "Lihat betapa takutnya kamu pada seekor burung. Kamu memiliki pistol dan begitu banyak anak buah di sekitarmu. Seharusnya cukup memberimu keberanian." Semakin arogan Charlie, semakin panik Colin dan Lionel di sebelahnya. Melihat keringat dingin Colin yang tersisa di dahinya, Charlie tersenyum sedikit dan berkata, "Oke, jujur saja denganmu. Aku kekurangan beberapa orang sepertimu, yang berspesialisasi dalam pekerjaan kotor. Saya datang ke sini untuk menyelidiki dan melihat berapa banyak yang kamu miliki." Bab 4774. Setelah Charlie mengatakan ini, mereka berdua sudah berkeringat di leher mereka. Colin menelan ludahnya dengan susah payah, dan tanpa sadar bertanya, "Tuan Wade, Anda datang ke Meksiko sendirian hanya untuk memeriksa kami?" Charlie bertanya kembali, "Siapa yang bilang aku sendirian?" Ketika keduanya mendengar ini, ekspresi mereka menjadi lebih gugup. Pada saat ini,
Charlie menunjuk ke Hugo di sampingnya, dan berkata dengan ringan, bukankah kami dua bersaudara berkumpul? Colin tercengang, dan kemudian dia gemetar tak terkendali. Charlie tidak menyebut Istana Wanlong. Andai saja dia menyebutnya, Colin pasti semakin bingung. Karena dia sudah mendapatkan informasi tentang Hugo, dia dapat menyimpulkan bahwa Hugo tidak mengetahuinya. Namun, Charlie bisa ikut dengannya, dan dia bertemu dengannya di pesawat. Ini membuktikan bahwa Charlie sudah mengetahui rencana mereka dan tahu bahwa mereka akan menyerang Hugo. Dia sengaja mendekati Hugo, dan datang ke sini dengan Hugo. Memikirkan hal ini, dia sangat ketakutan. Baru kemudian dia mengerti mengapa orang lain selalu mengatakan bahwa pemburu tingkat tinggi selalu muncul di jalan mangsa. Tampaknya dia telah mengambil tawaran besar untuk sesuatu, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu semua di bawah kendali orang lain. Bahkan dapat dikatakan bahwa inilah hasil yang sangat diinginkan orang lain. Itu mengingatkannya pada cara orang Afrika menangkap tawon. Mereka pertama-tama akan mengambil sepotong daging untuk membuat tawon yang serakah berpikir bahwa mereka telah menemukan mangsanya dan kemudian mengambilnya. Tapi mereka tidak tahu bahwa ketika si pemburu menggigit potongan daging, dia menggantungkan bulu tipis pada dirinya. Dengan cara ini, pemburu akan mengikuti bulu untuk menemukan sarang tawon. Mengeluarkannya satu persatu, mereka akan membunuh tawon dewasa dan membuang pupa dari sarang ke dalam panci untuk direbus dan digoreng. Singkatnya, begitu pemburu melacak sarang, itu berarti seluruh sarang terbalik. Dia bertanya kepada Charlie, Tuan Wade, apakah Anda ingin merekrut kami? Charlie berkata dengan ringan, direkrut atau tidak, tergantung pada kekuatan dan ketulusan kalian. Jadi kamu sebaiknya menelepon bosmu dan memintanya datang dan berbicara dengan saya. Colin berpikir sejenak, lalu berkata dengan hormat, Tuan Wade, tunggu sebentar. Saya akan naik dan menelepon bos. Charlie berkata dengan dingin, apakah harus naik kalau ingin menelepon? Telepon saja di sini. Colin dengan cepat menjelaskan, Tuan Wade, Anda tidak tahu. Ada pemblokir sinyal di sini, dan ponsel tidak dapat melakukan panggilan. Saya ingin naik dan menggunakan telepon rumah untuk menelepon bos kami. Charlie melambaikan tangannya dengan lembut dan mendesak. Cepat-cepat. Kembali segera. Oke. Colin mengangguk. Memberi Lionel kedipan cepat. Dan keduanya bergegas keluar bersama. Setelah sampai di bawah tanah, Lionel mau tidak mau bertanya kepada Colin. Paman Madron, ini, apa asal-usul anak ini? Colin menamparkan wajahnya. Dan membentaknya dengan marah. Tidak peduli apa latar belakangnya. Kamu membawanya kemari. Kalau orang ini tidak baik, akan aneh jika bos kita tidak membunuhmu. Kamu tidak bisa menyalahkan saya untuk ini. Paman Madron, Lionel berkata dengan wajah sedih. Saya sudah melaporkannya padamu, dan kamu setuju. Mengapa kamu menyalahkan saya sekarang? Colin berkata dengan dingin. Kamu tidak perlu memberitahuku omong kosong ini sekarang. Tugas yang paling mendesak sekarang adalah segera melaporkan situasinya kepada bos. Lionel bertanya lagi, Paman Madron, apakah menurutmu anak ini benar-benar hebat? Apa kartunya asli? Bab 4775. Colin berkata dengan serius, itu pasti asli. Kartu seperti itu bukan sesuatu yang bisa ditiru. Dan anak ini mengetahui detail kita, dan bahkan memahami gerakan kita. Dia pasti sudah menyelidiki situasi kita. Lionel bertanya dengan gugup. Dia bukan penyusup, kan? Tidak, Colin melambaikan tangannya. Seorang intel bisa memainkan trik seperti itu. Anak ini sepertinya telah melewati banyak angin dan ombak. Ada begitu banyak dari kita dan begitu banyak senjata. Tapi dia tidak takut sama sekali. Justru dia yang membuatku takut sampai mengayunkan kakiku. Apakah menurutmu ini adalah kualitas psikologis yang bisa dimiliki Intel? Mengatakan itu, Colin melihat sekeliling dan berkata, aku sekarang curiga anak ini diam-diam mengepung kita, tetapi kita tidak bisa melihatnya. Lionel menjadi lebih gugup ketika dia mendengar ini. Dia melihat sekeliling dan berkata, omong-omong, Paman Madron, apa kamu melihat bagaimana dia memutuskan ikatan? Saya tidak melihatnya sama sekali. Ikatannya kuat.
Bahkan seekor sapi pun bisa tidak lepas, kan? Colin berkata dengan kosong. Saya juga tidak tahu tentang ini. Bagaimanapun, orang ini sangat kaya, sangat percaya diri, dan sangat berani. Latar belakangnya jelas tidak sederhana. Dan itu jelas bukan sesuatu yang kamu dan saya mampu hadapi. Mungkin dia benar-benar ingin merekrut semua Crazy Juarez. Kalau begitu, mungkin ini kesempatan yang bagus. Setelah itu, Colin berkata lagi, bahkan jika dia benar-benar jahat, kita tidak bisa menyentuhnya. Biarkan bos datang dan memutuskan. Masuk akal. Lionel menyeka keringatnya dan berkata, biarkan bos yang membuat keputusan. Ini sangat aneh. Keluarga sebenarnya di belakang Martha adalah kelompok kriminal yang disebut Crazy Juarez yang bercokol di Meksiko Utara. Alasan pemberian nama yang ceroboh ini karena bos dari kelompok kriminal ini bernama Juarez. Berbeda dari karakter orang Tionghoa yang rendah hati dan tertutup, orang Barat terutama suka mencantumkan nama mereka di perusahaan. Baik itu pesawat Boeing sampai penyedot debu Dyson. Nama pendirinya digunakan. Bahkan merek pakaian yang didirikan oleh dua gay harus menambahkan kedua nama tersebut. Di China, hal semacam ini jarang terjadi. Tapi di Barat, hampir di mana-mana. Oleh karena itu, bahkan kelompok kriminal pun akan menggunakan nama bos sebagai nama seluruh kelompok. Dan kelompok kriminal Meksiko ini bernama Crazy Juarez. Kekuatan mereka di Meksiko bahkan tidak masuk dalam 5 besar. Tetapi kejahatan yang mereka lakukan tidak kurang dari kejahatan kelompok kriminal lain di Meksiko. Untuk menghasilkan uang sebanyak mungkin, kelompok ini melakukan hampir semua kejahatan. Menyelundupkan dan menjual barang selundupan hanyalah salah satunya. Penculikan, pemerasan, dan pembunuhan juga merupakan ruang lingkup bisnis mereka. Penjualan organ tubuh manusia adalah bisnis besar dalam kelompok kriminal ini. Apalagi yang lebih keterlaluan adalah kelompok kriminal ini bukan hanya menjual organ tubuh. Demi keuntungan, mereka menipu orang-orang terbawah yang berjuang untuk bertahan hidup dari Amerika Serikat dan Kanada. Mereka menipu mereka untuk datang ke Meksiko, ambil organ mereka, dan menghancurkan mayatnya. Karena terlalu banyak kelompok kriminal di Meksiko dan terlalu banyak pembunuhan, baik polisi di negara tersebut maupun polisi di Amerika Serikat dan Kanada tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka. Akibatnya, bisnis menjual organ tubuh mereka ini hampir menjadi bisnis berisiko rendah dengan untung tinggi tanpa modal. Mereka telah melakukan bisnis semacam ini selama bertahun-tahun, dan setiap tahun meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Mereka tidak pernah mengalami kesulitan melakukannya selama bertahun-tahun. Pada saat ini, Juarez sendiri sedang memeluk pacar Meksikonya yang seksi dan bersenang-senang di kasino bawah tanah di Ensenada. Dia beruntung malam ini, dan memenangkan $200 penuh di kasino. Saat sedang bersenang-senang, bawahannya Colin Maldron menelepon. Dia akan membuka kartumnya saat ini. Melihat ponsel yang berdengung di meja judi, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal. Dia menjawab telepon dan bertanya dengan suara dingin. Mengapa kamu menelepon? Apalamu tidak tahu saya sedang berjudi? Colin berkata dengan cepat. Bos, ada sesuatu yang salah di sini di ruang operasi. Ada seorang pria besar datang. Bab 4776. Nama lengkap Juarez adalah Rafael Corona Juarez. Secara kebetulan, tempat kelahirannya adalah kota perbatasan utara Meksiko, dan nama kotanya juga disebut Juarez. Di kota Juarez, kelompok kriminal terbesar di Meksiko selalu aktif, dan kota ini telah menduduki peringkat kota dengan kejahatan paling kejam di dunia selama bertahun-tahun. Mengatakan bahwa kota ini adalah versi asli Gotham adalah penghinaan bagi Gotham. Lagi pula, Gotham memiliki pahlawan super selain penjahat super, sedangkan di sini, hanya ada satu penjahat super ganas. Juarez dibesarkan di kota dengan nama yang sama. Orang tuanya, meskipun bukan anggota kelompok kriminal, juga bekerja di bawah kelompok kriminal untuk menghidupi keluarga mereka. Ayahnya, yang pernah mengemudikan truk untuk kelompok kriminal, terkadang menarik senjata, terkadang narkoba, dan terkadang mayat. Ibunya, di sisi lain, bekerja di pabrik obat-obatan kelompok kriminal, menimbang dan mengemasnya,
dan bahkan memenangkan kejuaraan dari banyak kompetisi keterampilan yang diselenggarakan oleh kelompok kriminal. Di bawah perendaman seperti itu, Juarez telah terobsesi dengan kejahatan kekerasan sejak dia masih kecil. Pada usia 12 tahun, seorang pemimpin kecil sindikat kejahatan lokal memberinya pistol, sepeda dan uang tunai $50. Dia mengendarai sepedanya, dan atas permintaan pihak lain, menembak seorang pria anggota geng saingan. Meskipun goncangan pistol membuat pergelangan tangannya sakit selama beberapa hari, dia sangat bersemangat. Dalam beberapa hari itu dia tidak bisa tidur setiap malam mengingat adegan otak pihak lain meledak. Pada saat itu, Juarez menyadari bahwa dia mungkin dilahirkan untuk melakukan ini. Dia telah menjadi anggota geng sejak saat itu. Setelah hampir 10 tahun akumulasi, dia menjadi pemimpin kecil Juarez yang terkenal. Setelah bos Juarez dibunuh oleh geng saingan, Juarez dan anak buahnya melarikan diri dari kota dan memulai kembali bisnis barunya di Ensenada. Setelah lebih dari 10 tahun akumulasi, kekuatan Juarez menjadi lebih besar dan lebih kuat. Sekarang dia telah mampu menempati peringkat 10 besar di banyak kelompok kriminal di Meksiko. Namun, di 10 besar ini, prinsip 28 juga tercermin dengan jelas. Kelompok kriminal pertama dan kedua memonopoli setidaknya 80% dari keuntungan. Karena itu, jarak antara 10 teratas seperti Juarez dan peringkat pertama semakin jauh. Kelompok kriminal terbesar di Meksiko memiliki keuntungan tahunan $10 miliar AS. Sedangkan Juarez yang telah terlibat selama bertahun-tahun, semua kekayaan bersihnya hanya 100 juta. Ketika dia mendengarkan laporan Colin Maldron bahwa seseorang menemukan ruang operasi mereka dengan kartu emas hitam, seluruh tubuhnya gemetar. Ini adalah pria besar dengan kekayaan bersih lebih dari $10 miliar. Tidak peduli apa yang dia inginkan, Juarez gugup dan dia harus memperhatikan. Tepat ketika Juarez sedikit tersesat, dealer mendesak, "Tuan Juarez, sudah waktunya bagi Anda meminta kartu." Baru pada saat itulah Juarez kembali sadar. Dia mengabaikan dealer, dan berkata kepada Colin di ujung telepon yang lain, "Saya akan pergi sekarang. Kamu harus memperlakukan Tuan Wade itu dengan baik. Jangan mengabaikan tamu terhormat, atau saya tidak akan bisa mengampuni kamu." Colin di ujung telepon berkata dengan cepat, "Jangan khawatir, bos, saya akan memperlakukan Tuan Wade dengan baik." Berbicara, dia tidak lupa mengingatkan, "Bos, jangan lupa, bawa anak buah sebanyak mungkin ke sini, bersiaplah." Juarez bersenandung. Tentu saja. Lagi pula, dia menutup telepon, meletakkan kartu itu di atas meja, berdiri dengan tergesa-gesa, dan berbalik untuk pergi. Pacarnya bertanya dengan heran, "Rafael, kamu mau kemana?" Bab 4777. Juarez berkata, "Ada hal-hal penting yang harus saya selesaikan. Kamu bisa terus bermain di sini. Semua chip ini untukmu." Setelah itu, dia menyapa keempat pengawalnya dan berkata, "Carlos mengemudi. Hector telepon dan beritahu semua orang. Minta mereka tinggalkan semua yang mereka lakukan dan pergi ke ruang operasi. Ingat, semua orang harus bersenjata lenglap." Bawahan bernama Hector bertanya dengan heran, "Bos, apa yang begitu serius sehingga kamu meminta semua orang pergi?" Juarez berkata, "Ini belum tentu hal yang buruk dan belum tentu hal yang baik. Kita harus menunggu untuk mengetahuinya. Tapi apakah itu baik atau buruk? Kiat harus sepenuhnya siap." Dari sudut pandang Juarez, jika Charlie memang merupakan peluang bagus untuk kesuksesannya, maka dia harus menjaganya dengan baik. Bukan hanya agar Charlie melihat ketulusannya, tetapi juga membuat Charlie melihat kekuatannya. Dan jika pendatang Charlie ini tidak baik, dia dapat menarik semua anak buahnya dan menghindari bahaya sebanyak mungkin. Crazy Juarez memiliki lebih dari 200 anggota. Sebagian besar dari orang-orang ini berasal dari Meksiko. Di Meksiko, prevalensi senjata api tidak kalah dengan di Amerika Serikat, terutama kelompok kriminal. Hampir hanya semua orang memiliki senjata api, dan banyak juga yang memiliki perlengkapan standar yang diselundupkan dengan harga tinggi dari Amerika Serikat. Karena itu, efektivitas tempur anggota Crazy Juarez tidak kalah dengan militer.
Ketika mereka menerima perintah bos, mereka semua mengambil peralatan dan dengan cepat pergi ke desa kecil tempat ruang operasi berada. Juarez, yang telah berjuang di jalanan selama bertahun-tahun, selalu mengharuskan semua anggota Crazy Juarez untuk dapat mengemudi dan memiliki mobil sendiri. Alasannya adalah untuk meningkatkan mobilitas seluruh kelompok. Dalam pandangan Juarez, ini sama pentingnya dengan motorisasi tentara modern. Selain itu, dia juga mewajibkan semua anggota memiliki stasiun radio yang terpasang di mobil. Sementara untuk memastikan komunikasi radio yang lancar, dia telah menyiapkan beberapa stasiun radio repeater dalam radius 100 km dari Ensenada untuk meningkatkan jangkauan komunikasi radio dan kualitas komunikasi. Pada saat ini, dia sudah duduk di mobil anti pelurunya, memegang mikrofon tangan dari radio mobil, dan memberi perintah. Semua orang perhatikan. Dari mana kalian datang? Jangan memasuki desa tempat ruang operasi berada tanpa izin. Tim pertama, kedua, ketiga berkumpul di pintu masuk timur desa. Tim keempat, kelima, dan keenam berkumpul di pintu masuk barat desa. Setelah semua berkumpul, dengarkan perintah saya dan gunakan serangan menjepit untuk menyelesaikan pengepungan ruang operasi. Pemimpin tim segera balas. Segera. Suara banyak orang datang dari walkie-talkie. Tim pertama menerima. Tim kedua menerima. Tim tiga menerima. Setelah semua 6 pemimpin regu mengkonfirmasi perintah itu, Juarez melanjutkan. Setelah kalian memasuki ruang operasi dalam radius 3 mil, kalian harus memperhatikan lingkungan di sekitar. Laporkan kepada saya segera setelah kalian menemukan orang-orang yang mencurigakan bersembunyi. Juarez telah mengalami semua jenis kericuhan dan memiliki banyak pengalaman bertarung. Dalam pandangannya, terlepas dari apakah lawan telah mengerahkan pasukan secara diam-diam, serangan menjepit dapat memastikan tampilan efektivitas tempur yang terbaik. Jika musuh berada di tengah, serangan menjepit dapat mengepung musuh dengan baik. Jika musuh berada di pinggiran, setelah kedua kekuatan bertemu dalam serangan menjepit, mereka dapat mengandalkan titik pusat untuk bertahan melawan musuh eksternal. Cara Juarez sangat efisien saat menghadapi kelompok kriminal biasa. Tapi dia tidak bisa membayangkan bahwa yang akan dia hadapi adalah raja para tentara bayaran, Istana Wanlong. Menurut taktik yang direncanakan oleh Charlie sebelumnya, anggota Istana Wanlong semuanya tersebar dan disembunyikan 1 atau 2 kilometer jauhnya dari desa. Mereka menunggu pihak lain menyelesaikan perakitan, lalu kencangkan pengepungan dan lumpuhkan semua pihak lain. Selain itu, tentara Isnatan Wanlong ini semuanya adalah master seni bela diri. Kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada tentara bayaran biasa. Oleh karena itu, ketika mereka bersembunyi, anggota Crazy Juarez ini, bahkan jika mereka melewatinya, tidak akan melihat kelainan apapun. Bab 4778. Saat anak buah Juarez berkerumun, Colin Madron membawa Lionel kembali ke ruang operasi. Colin memasang ekspresi menyanjung, berjalan ke arah Charlie dengan rajin dan cepat. Lalu mengeluarkan sekotak rokok domestik dari sakunya, berjalan ke Charlie, menyerahkan satu, dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, bos kami sudah dalam perjalanan kemari. Bos bilang saya harus menghibur Anda dengan baik. Anda harus merokok dulu." Charlie melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak." "Oh." Colin dengan cepat berkata untuk menyenangkan. "Ini tidak baik. Itu tidak baik. Rokok bukanlah hal yang baik. Jangan sentuh mereka jika Anda bisa." Dengan mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya dan memasukkan kotak rokok ke dalam sakunya. Lalu dia berbalik dan berkata kepada Lionel, "Ayo, tidak ada yang boleh merokok di depan Tuan Wade." Lionel buru-buru menganggukkan kepalanya dengan penuh perhatian dan berkata, "Oke, oke." Setelah itu, dia berbalik dan mengobrol dengan sekelompok orang Meksiko dalam bahasa Spanyol. Colin tersenyum dan berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, lingkungan di sini terlalu buruk. Apakah menurutmu kita harus naik dan berbicara?" "Tidak perlu." Charlie melambaikan tangannya sedikit, dan berkata dengan ringan, "Saya sangat menyukai tempat ini. Sederhana tetapi tidak sederhana. Lihatlah ruang operasi kalian. Burung pipit itu kecil tetapi memiliki semua organ internal.
Dapat dilihat peralatannya juga sangat elegan. Ya, bau disinfektan sangat kuat. Saya pikir kalian semua memerhatikan kebersihan. Colin buru-buru berkata, Tuan Wade, sejujurnya, saya benar-benar buta dalam hal obat-obatan. Dokter India itu yang lebih terampil. Apakah kamu tahu perbuatan mulia apa yang dimiliki orang ini? Charlie menggelengkan kepalanya dan bertanya, apa yang terjadi? Colin berkata, ketika anak ini berada di India, dia menggunakan berbagai cara untuk menculik 5 atau 600 ginjal. Kemudian, ketika sebuah insiden terjadi di China dan dia tidak bisa bergaul, dia lari ke Amerika Serikat. Sekarang di lingkaran ini di Amerika Utara, anak ini dapat dianggap sebagai pisau. Charlie tidak bisa menahan untuk memukul bibirnya, dan berkata dengan setengah bercanda, meskipun hal ini benar-benar konyol, saya harus mengatakan bahwa masih ada sesuatu. Colin tertawa, mengangguk cepat dan berkata, kamu benar, dibandingkan denganmu. Kami memang beberapa kegiatan sembarangan yang tidak bisa datang ke meja. Kami hanya bisa menghasilkan puluhan ribu atau ratusan ribu dolar. Kalau kami ingin mendapatkan puluhan miliar dolar sepertimu, saya khawatir saya harus mendapatkan lebih dari 100.000 ginjal. Dan tidak mungkin mencapainya dalam hidup ini. Charlie cemberut dan bertanya kepadanya, siapa yang memberitahumu bahwa aku bernilai puluhan miliar? 10 miliar. Bahkan tidak ada apa-apanya di mataku. Setelah mengatakan itu, Charlie berkata lagi, biarkan saya memberitahu kamu. Saya mendirikan sebuah organisasi beberapa waktu lalu, dan saya menginvestasikan puluhan miliar dolar di dalamnya untuk jangka panjang dan jangka pendek. Colin memandangnya dengan tidak percaya dan berkata, Tuan Wade, kamu tidak bercanda. Organisasi macam apa yang bisa membuatmu mengeluarkan puluhan miliar dolar? Charlie berkata dengan santai, saya tidak bisa memberitahu kamu sekarang. Kamu tidak perlu mempertanyakan keaslian masalah ini. Karena saya tidak pernah membuat lelucon seperti itu. Colin juga tahu bahwa jika Charlie memiliki kartu hitam dan emas, itu membuktikan bahwa dia pasti memiliki bahan asli. Dia tidak mungkin untuk menyombongkan diri di depan orang kecil seperti dirinya. Jadi, dia berkata dengan hormat, Tuan Wade, terima kasih atas minat Anda pada Crazy Juarez kami. Saya percaya setelah kamu bertemu bos kami, kamu tidak akan kecewa pada kami. Bab 4779. Charlie mengangguk, memandang Hugo, yang tidak pernah pulih, dan segera mengerutkan kening dan berkata kepada Colin, saya pikir kamu memiliki penglihatan yang baik. Mengapa kamu tidak melepaskan ikatan kawan saya? Ketika Colin mendengar ini, dia langsung sadar kembali. Awalnya, dia berpikir bahwa Charlie baru saja datang melalui Hugo. Dan dia masih berpikir bahwa Charlie adalah bos dan tidak dapat tersinggung. Sedangkan Hugo adalah donor yang akan menjalani operasi. Mereka berdua seharusnya tidak ada hubungannya di masa depan. Tapi setelah mendengar apa yang Charlie katakan, dia menyadari bahwa Charlie melindungi Hugo ini. Jadi dia menamparkan dirinya sendiri tanpa berpikir, dan berkata dengan marah, oh, Tuan Wade, saya minta maaf, saya di sini untuk melayanimu. Sekarang, aku tidak ingat temanmu. Ini salahku. Ini salahku. Setelah itu, dia dengan cepat berkata kepada Lionel cepat lepaskan ikatan Tuan Lidstone. Oke, Lionel tidak berani menunda, dan cepat-cepat mengeluarkan belati lipat dari pinggangnya, lalu memotong ikatan di tangan Hugo. Hugo tidak peduli untuk menyesuaikan dengan tangan yang baru saja mendapatkan kembali kebebasannya. Dia berlutut di depan Charlie, menangis dan berkata, saudaraku, oh tidak, Tuan Wade. Tolong selamatkan hidupku. Tuan Wade, saya tidak bisa mati begitu saja di Meksiko. Charlie mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri, lalu tersenyum sedikit dan berkata dengan serius, jangan khawatir, saudaraku, kamu dan aku sudah ditakdirkan bertemu. Kali ini di Meksiko, aku akan melindungimu. Siapapun yang berani menyentuh rambutmu, aku, Charlie, akan menjadi orang pertama yang akan menanganinya. Hati Hugo tergerak, dan itu lebih tentang kemudahan sisa hidupnya. Meskipun dia menangis,
dia masih tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya dan berkata kepada Charlie, "Terima kasih, Tuan Wade. Terima kasih, Tuan Wade." Colin di samping tersenyum dan berkata, "Tuan Lidstone, jangan khawatir. Karena kamu adalah teman Tuan Wade, kamu juga tamu terhormat kami di sini. Hal-hal sebelumnya hanyalah kesalahpahaman. Jangan bawa ke hati. Saya jamin kamu tetap aman di Meksiko." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. "Colin, saya ingin tahu. Apa yang akan kamu lakukan di samping orang yang akan menjalani operasi?" Colin tersenyum dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, pihak lain telah membayar deposit, dan keluarga telah setuju untuk mengirim pembayaran terakhir setelah pergi ke meja operasi. Kemudian kami akan membuka rongga dadanya, dan kemudian menunggu 2 jam sebelum memberikan jantungnya kepadanya. Setelah menjahitnya, kami akan mengirim orang itu kembali ke Amerika Serikat dan mengatakan kepadanya bahwa operasi telah selesai. Jika dia merasa tidak nyaman, mungkin tubuhnya belum beradaptasi dengan jantung baru, dan masih ada reaksi penolakan tertentu. Harus beristirahat dengan tenang selama setengah bulan, sampai pulih." Charlie mengerutkan kening dan bertanya, "Pihak lain memberi kamu uang, lalu kalian mengambil jantung orang lain. Ini terlalu merusak, kan?" Colin berkata dengan serius, "Tuan Wade, dalam hal ini, kami membuka peti tanpa menggerakkan apapun, lalu menjahitnya. Ini sudah sangat menarik. Mungkin setelah mengambil jantungnya, kami bisa memberinya ginjal yang baru. Bukan saya yang membuat-buat ini. Dalam industri kami, ini sangat normal." Charlie mengangguk dengan setengah tersenyum tetapi tidak tersenyum. "Benar saja. Mereka adalah sekelompok bajingan tanpa moral dan kemanusiaan. Tidak masuk akal membiarkan bajingan ini terus melakukan hal-hal buruk." Memikirkan hal ini, Charlie memandang Colin dan bertanya kepadanya, "Mengapa bosmu belum datang? Apakah dia terlalu pandai mengelak?" Colin buru-buru berkata, "Jangan khawatir, Tuan Wade. Tadi bos kami sedang berjudi di kasino, dan agak jauh untuk datang ke sini. Butuh sedikit lebih lama dia akan tiba." Bab 4780. Pada saat ini, 6 tim Juarez telah tiba di pintu masuk desa satu demi satu. Mereka telah berkumpul di lokasi yang ditentukan. Sepanjang jalan, mereka sangat berhati-hati untuk mengamati lingkungan sekitar, dan mereka tidak menemukan kelainan apapun. Mobil Juarez, di bawah perlindungan 3 mobil lain, melaju ke pintu masuk timur desa setelah 6 tim berada di tempat. Setelah sampai, Juarez tidak turun dari mobil. Dia berkata kepada salah satu pengawalnya, "Hector, kamu lihat dulu. Ingat untuk merekam video seluruh proses. Setelah masuk, matikan jamer, lalu kirimkan videonya. Aku ingin melihat situasi di dalam. Jika Colin dan yang lainnya dikendalikan oleh pihak lain, maka ini adalah jebakan. Kita harus bersiap terlebih dahulu." Pria bernama Hector sedikit mengangguk. Lalu dia mengeluarkan ponselnya, menyalakan video, dan masuk sendirian. Penjaga di dekat ruang operasi mengenal Hector. Ketika Hector muncul, mereka semua menyapa Hector seperti biasanya. Hector terus melihat sekeliling, dan pada saat yang sama mengamati dengan cermat setiap hal yang ditemuinya. Setelah menemukan itu tidak ada yang aneh, kata salah satu bos kecil yang bertanggung jawab menjaga tempat itu. "Matikan jamer, saya ingin mengirim video ke bos." Pria itu tidak berani menunda, dan segera mematikan pemblokir sinyal. Hector segera mengirimkan video yang dia rekam ke Juarez, yang segera mengirimkan undangan untuk video call. Setelah video terhubung, suara Juarez datang dan bertanya, "Di mana Charlie Wade?" Hector berkata, "Ku dengar dia ada di ruang operasi bawah tanah." Juarez menginstruksikan, "Turun dan lihat. Jangan matikan videonya." "Baik," Hector setuju. Berjalan ke ruangan di mana pintu masuk ruang bawah tanah berada dengan teleponnya, dan kemudian berjalan lurus ke bawah. Juarez, di sisi lain, menggunakan ponselnya di dalam mobil untuk mengamati dengan cermat rekaman video yang dikirimkan. Dia ingin memastikan apakah yang muncul dalam video itu adalah bawahannya. Untungnya, Charlie memang sendirian. Juarez tidak melihat sesuatu yang aneh. Pada saat ini,
Hector datang ke ruang operasi bawah tanah dan melihat Charlie dengan ekspresi bangga di depan Colin. Colin juga melihat Hector saat ini, dan buru-buru berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, pengawal pribadi bos kami telah tiba. Saya yakin bos kami akan segera datang." Hector datang ke kerumunan pada saat ini, mengarahkan kamera ponselnya ke Charlie, lalu merendahkan suaranya dan menanyakan beberapa kata di telinga Colin. Setelah Colin membisikkan beberapa kata di telinganya, Hector merasa lega. Lalu dia tersenyum dan mengangguk kepada Charlie sebagai isyarat, lalu melangkah mundur dan kembali ke atas. Begitu dia kembali ke atas, dia melaporkan kepada Juarez, "Bos, tidak ada yang aneh di sini. Hanya ada dua wajah yang tidak dikenal. Satu adalah donor yang dijadwalkan menjalani operasi lusa, dan yang lainnya adalah miliarder yang Colin bicarakan." Juarez bertanya kepadanya, "Apakah saudara-saudara kita ada di sini?" "Semuanya ada di sini," Hector berkata. "Tidak ada tanda-tanda pertempuran di sini. Tidak ada bau mesiu. Pasti tidak ada masalah." Juarez mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Sepertinya orang Cina bernama Charlie Wade ini benar-benar berani. Aku akan menemuinya secara langsung." Setelah itu, Juarez mengeluarkan perintah di radio mobil. "Semua orang ikuti saya. Tim 1 sampai tim 3 tim berjaga di luar ruang operasi. Tim 4 hingga tim 6 berjaga di ruang operasi. Pengawal turun bersama saya untuk menemui bocah China itu." Tanggapan konfirmasi dari 6 pemimpin regu segera datang melalui radio. Segera setelah itu, Juarez membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Di bawah perlindungan pengawal, dia berjalan menuju ruang operasi. Tepat ketika Juarez berpikir bahwa dia telah menghilangkan semua ancaman dengan sangat mudah, dia tidak pernah bermimpi bahwa di langit yang tinggi, drone menangkap dengan jelas semua gerakannya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.